Halo teman-teman, ada kabar bagus nih, di mana pemerintah Indonesia akan berlakukan sanksi tegas atas pemalsuan hasil tes COVID-19 yang menyebabkan banyak TKW dari Indonesia yang datang ke Taiwan dinyatakan positif dan merepotkan pemerintah Taiwan, di mana hingga saat ini nih ada seratusan lebih TKW dari Indonesia total dari awal pandemi hingga saat ini. Oke, ini beritanya datang dari Fokus Taiwan ya, di mana judulnya Indonesia memberlakukan sanksi tegas atas pemalsuan hasil tes COVID. Tentu ini akan disambut baik oleh pemerintah Taiwan ya, yang saat ini memang kewalahan di mana perkembangan COVID di Taiwan itu kebanyakan diimpor atau disumbang oleh Indonesia, di mana hingga saat ini sudah 14 PJTKI yang ditutup karena ketahuan melanggar aturan ini dan sedang diselidiki apakah ke-14 PJTKI tersebut sengaja memalsukan surat bebas COVID atau memang semuanya itu tidak diketahui karena kelengahan dari medis Indonesia. Jakarta 2 Desember, saya NA. Pemerintah Indonesia pada hari Rabu kemarin mengatakan akan mencabut izin lembaga ketenagakerjaan yang ditemukan melakukan tes COVID-19 negatif bagi WNI atau TKW yang dipekerjakan di luar negeri setelah Taiwan menangguhkan sementara masuknya pekerja migran dari negara itu. Nah, tentu kalang kabut ya ketika di stop total 2 minggu seperti ini, dan setelah 2 minggu nanti kita juga belum jelas gitu. Belum jelasnya gimana kalau ini masih ditemukan terus di Taiwan dan perkembangannya masih naik terus dari TKW Indonesia, kemungkinan akan ditambah lagi itu. Dan ini keputusan yang disambut baik oleh pemerintah Taiwan karena selama ini yang negatif palsunya itu juga. Usai bertemu dengan pejabat perwakilan Taiwan di Indonesia pada hari Rabu, Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPTMI), mengatakan kepada pers bahwa 85 TKI yang tiba di Taiwan belum lama ini dipastikan terinfeksi dengan COVID-19. Nah, yang baru-baru ini aja udah 85, itu belum yang dulu yang sudah sembuh ya. Ia mengatakan 85 TKI tersebut dikirim ke Taiwan oleh 14 agen tenaga kerja atau PJTKI yang kini akan diselidiki oleh BPTMI untuk mengetahui apakah mereka telah memalsukan tes COVID-19 kepada TKI sebelum mereka meninggalkan Indonesia. Sementara itu, BPTMI akan memberitahu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan otoritas terkait lainnya bahwa agen tenaga kerja akan dicabut izinnya jika terbukti memalsukan tes COVID-19, kata Pak Benny. Yes, banyak sekali ya PJTKI yang nakal itu memang banyak, tapi yang baik juga tidak sedikit. Jadi ya, orang-orang yang nakal ini yang akhirnya membuat yang baik juga kena imbasnya. Pernyataan itu muncul setelah Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC) Taiwan mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka untuk sementara menangguhkan atau menstop masuknya pekerja migran Indonesia selama 2 minggu mulai 4 Desember menyusul lonjakan baru ini dalam jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Indonesia. Setelah pertemuan 2 jam Benny dengan penjabat kantor perwakilan Taiwan di Indonesia, dia mengatakan kepada wartawan bahwa telah disepakati bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk mengendalikan virus. Dan dia mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan perbatasan tersebut terbaru di Taiwan. Nah guys, intinya Indonesia juga menghormati keputusan pemerintah Taiwan yang menghentikan sementara ya, karena kalau tidak dihentikan sementara dan akan terus bertambah itu akan berbahaya juga bagi Taiwan yang selama ini bisa mengendalikan perkembangan virus. Kalau tidak dikendalikan bisa-bisa menyebar di Taiwan seperti Hong Kong. Di Hong Kong saat ini sudah diperketat lagi karena penyebarannya luar biasa. Ini gelombang keberapa? 4 kalau nggak 3 di Hong Kong itu sudah luar biasa. Bahkan sekarang dendanya capai 10.000, berkumpul itu maksimal cuma 2 orang aja. Nah, terkait soal zero cost atau semua biaya ditanggung majikan atau sebagian ditanggung majikan, hingga saat ini Pak Benny mengaku belum membicarakan atau membahas dengan detail hal ini dengan pemerintah Taiwan. Indonesia Taiwan belum membicarakan masalah itu, katanya sambil menambahkan bahwa dia tidak tahu kapan hal itu akan dibahas. Jadi untuk zero cost juga belum ada kepastian ya kapan akan dibahas.
Dan penutupan ini menurut mereka itu tidak ada hubungannya dengan zero cost ternyata. Tapi ya wallahu alam. Di Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa para majikan tidak perlu menanggung biaya perekrutan pekerja migran Indonesia seperti yang diminta oleh pemerintah Indonesia dan akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan pekerja lain. Nah, itu kan alternatifnya di Taiwan. Ya wala serasa ditanggung lek ora gelem bayar ya rasa rene tanggone negara lain wae nek TKW sih oke ngono nek Taiwane. Kementerian mengatakan telah menerima surat pada bulan Oktober dari Kantor Perwakilan Indonesia di Taipei yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2021, majikan Taiwan akan diharuskan membayar 11 jenis biaya untuk pekerja migran Indonesia sebelum mereka berangkat ke Taiwan, termasuk paspor visa, biaya pemropesan, dan tiket pesawat. Kebijakan baru ini ditentang keras oleh pengusaha Taiwan. Nah, ini beritanya di Fokus Taiwan. Kenapa disatukan antara penghentian karena COVID dengan penghentian karena isu semua biaya ditanggung majikan ini? Apakah ada hubungannya? Wallahu alam. Semoga saja pemerintah Indonesia bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah Taiwan, segera diskusi sehingga akan temu permasalahannya dan pengiriman TKI ke Taiwan kembali lancar kembali, dan semoga pemerintah yang baru ini bisa menghapus PJTKI yang nakal. Tidak hanya nakal karena memalsukan surat, tapi nakal karena dia banyak mencederai atau banyak membuat sakit hati para TKW. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman dengan bos PJTKI, silahkan komen di bawah ya.